Ada orang Indonesia yang kekayaannya sangat fantastis tetapi tersimpan dalam rekening GCA atau Global Collateral Account yang dikelola Komite 300. Namanya Indrawan Heri Widianto. Konon kabarnya Indrawan yang merupakan warga Madura, merupakan keturunan Pangeran Cakraningrat yang ke-16. Sayang, meski hartanya telah dimanfaatkan banyak negara dan tokoh dunia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Mengapa? Berikut penjelasan Amir Hamzah, pengamat politik yang juga merupakan juru bicara Collateral House. Pertama-tama kalau kita bicara tentang Rothschild dan Rockefeller secara rinci barangkali akan memerlukan waktu yang panjang. Tapi saya ambil singkatnya saja. Bagaimana dia menjadi kaya? Hanya dengan satu ulasan aja bahwa orang yang sampai meninggal tidak pernah mengganti celana dalam. Ya saking dia efisien dalam penggunaan dana, sampai dia tidak pernah mengganti celana dalam yang itu aja sampai dia meninggal. Dan itu dijadikan warisan kepada anaknya. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang nanti perlu dijelaskan kepada manusia, terutama nanti kepada kita di Indonesia, khususnya kepada umat Islam, bahwa misi yang diemban oleh Rothschild awalnya itu adalah untuk menghancurkan agama-agama samawi. Nah, dengan kekayaannya dia membiayai revolusi Perancis untuk menggulingkan monarki, mendirikan negara demokrasi yang akhirnya sampai sekarang Perancis menjadi negara sekuler. Begitu pula dengan Jerman. Nah, tapi kemudian timbul pertanyaan, kenapa dia mempertahankan rezim kerajaan di Inggris dan di Belanda? Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan apa yang kemudian sekarang kita kenal dengan Komite 300. Nah, Rockefeller sebenarnya adalah anak dari salah satu saudara perempuan Rothschild, kan? Nah, jadi sengaja disuruh ke Amerika dengan tentu dengan modal setelah Bank of England itu kuat. Melalui Bank of England itulah artinya dari proses dia menjadi rentenir, menjadi perantara jual beli senjata dengan para revolusioner yang menggulingkan pemerintahan monarki di Eropa, terutama di Eropa Barat. Maka akhirnya dia membangun apa yang sekarang kita kenal sebagai Bank of England, yang paling jarang keluar dipublikasikan. Banyak sekarang kalau kita bicara misalnya mata uang, kita bicara moneter, kita bicara fiskal, atau kebijakan internasional yang berkaitan dengan apa yang kemudian sekarang kita kenal sebagai IMF dan Bank Dunia, itu maka yang menonjol itu kan The Fed. Padahal The Fed ini sebenarnya dia berfungsi sebagai bank sentral, tapi yang orang jarang tahu bahwa The Fed ini bukan milik pemerintah Amerika Serikat. Karena pemegang saham dari The Fed ini, sayang saya tidak bisa, walaupun saya punya data tentang itu, tapi karena pertanyaannya baru sekarang tidak saya bawa, itu pemegang saham dari The Fed ini ada dari Bank of London, ada dari Jerman, sehingga ada sekitar tujuh pemegang saham dari luar Amerika yang punya saham di The Fed. Sehingga apapun keputusan The Fed yang diumumkan ke publik, sebenarnya itu kan dia harus menunggu dulu persetujuan dari Bank of England. Nah, sekarang bagaimana kita lihat Komite 300, kalau kita lihat dalam strukturnya, itu di Komite 300 itu ada dua blok. Blok yang sekuler komunistis, dan di satu sisi lagi ada blok yang dipimpin oleh keluarga kerajaan Saudi Arabia dan para syekh dari negara-negara Timur Tengah. Mereka semua anggota Komite 300. Nah, negara maupun orang-orangnya, saya juga punya data tentang itu. Kapan-kapan nanti bisa difoto atau bisa ini untuk menjadi ilustrasi. Nah, kemudian dalam perjalanan nanti, Rothschild menggunakan Rockefeller untuk membiayai pembentukan PBB. Kemudian membentuk IMF. Kemudian membentuk Bank Dunia. Itu semua dilakukan oleh Rockefeller dengan biayanya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Rockefeller mempengaruhi sistem pemerintahan di Amerika, yang sekarang coba-coba mau dipraktekkan di Indonesia,
yaitu bagaimana supaya tiap pemilu calon presiden cuma 2. Nah cuma untungnya kalau di Amerika calon presiden 2 itu karena partai politik yang bisa ikut pemilu kan cuma 2, yaitu Republik dan Demokrat kan. Maka dalam tatanan politik di Amerika Serikat itu ada yang menyatakan bahwa ada kelompok Rocketdem dan Rockepub. Rocketdem itu adalah Rockefeller Demokrat, Rockepub itu adalah Rockefeller Republik. Artinya apakah calon itu oleh Partai Republik, apakah calon itu oleh Partai Demokrat, pasti didukung oleh Rockefeller. Sehingga siapapun yang menang, pasti dia akan berada di bawah pengaruh Rockefeller. Ini yang coba-coba mau dilakukan oleh oligarki di Indonesia sekarang ini. Bisa diidentifikasi nggak yang di Indonesia ini? Kelihatannya capres yang mana? Ya seperti untuk kita itu sebelum misalnya partai politik resmi masih susah kita. Nanti kalau partai politik sudah gitu. Tapi nanti juga partai politik akan mengalami kesulitan karena apa? Tidak mungkin dengan partai yang puluhan ini calon capresnya cuma 2. Walaupun ada ketentuan bahwa harus ada 20% presidensial threshold kan. Kalau semua partai ini 100% kita hitung, maka mestinya normalnya itu 4. Paling tidak 4, paling kecil 3 tidak capres. Tapi kan ada usaha-usaha hanya cuma 2 gitu. Yang sekarang berkembang ini kan. Siapapun yang menang pasti akan dikendalikan oleh oligarki. Walaupun di dalam ketentuan itu pasti yang namanya mereka yang menjadi inti dari Komite 300 itu yang akan berkuasa dari belakang layar. Nah, cuma nanti mereka akan bagi Indonesia siapa yang pegang. Seperti misalnya sekarang Amerika Selatan, ya kan, masih sebahagian besar dipegang oleh Amerika Serikat, tapi operasi intelijennya itu adalah gabungan antara Mossad, MI6 dan MI5 yang dikonsolidasikan di London sebagai pusat dari gabungan intelijen yang juga mereka berada di bawah Komite 300. Jadi Komite 300 itu operasi di mana-mana, dia menjadi sumber biaya. Contoh saja misalnya kita ambil kenapa Arafat bisa rusak. Kenapa sampai sekarang negara-negara Timur Tengah, Suriah masih ribut terus. Arafat bisa rusak itu karena ajudan pribadinya itu berhasil direkrut oleh Mossad. Dengan tiap pelaporan biaya pada tahun 70-an sampai tahun 80-an sampai meninggalnya Arafat itu, biaya untuk tiap laporan yang disampaikan oleh ADC-nya Arafat itu berharga 1.000 US dollar. Nah, praktek-praktek seperti ini juga bisa dilaksanakan di negara mana saja termasuk Indonesia dalam konteks politik yang sekarang sedang berlangsung. Tapi oke, sekarang mari kita lihat. Kalau kita lihat dalam struktur Komite 300, maka kita akan temukan 2 kutub besar, yaitu kutub dari Rothschild dan Rockefeller yang menguasai strategi keuangan dan moneter internasional. Tapi sekarang mereka akan menghadapi tantangan ketika terbuka tentang GCA yang pemiliknya adalah putra asli Indonesia. Nah, jadi selain nomor rekening yang pernah saya umumkan sebagai juru bicara dari pemiliknya yang kita sebut, dan pemiliknya ini di dunia internasional di kalangan moneter, kalangan penentu kebijakan moneter, itu dikenal sebagai dengan istilah M1 atau Indonesia One. M1 itu artinya moneter one, Indonesia One itu artinya orang Indonesia yang punya duit paling banyak. Jadi Komite 300 itulah yang mendesain. Jadi seluruh bank yang ada di dunia ini itu berada di bawah kendali Komite 300 manajemen. Induknya Komite 300 biar karena Nah, induknya Komite 300 itu nanti diatur di Bank of England. Di mana Bank of England ini kan nanti kan akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan satu negara, mengenai perkembangan satu kawasan, itu dari gabungan operasi yang saya bilang tadi, Mossad, CIA, MI5, MI6. Yang gedungnya ada di London, yang bangunannya pas seperti kue donat itu. Nah, itu nanti bisa masing-masing kita rinci, tapi misalnya sehari sebelum itu Anda harus memberikan pertanyaannya dulu supaya datanya maupun literaturnya bisa saya siapkan, karena mereka yang berhasil membukukan, yang mempublikasikan data-data itu adalah juga
para master spy yang pernah bekerja baik di CIA, baik di Mossad, baik di MI5 maupun di MI6 yang merasa kemudian bahwa ada yang salah. Termasuk upaya dari kekuatan Rockefeller dan Rothschild untuk mencegah penggunaan dana GCA. Penggunaan dana GCA ini selain rekening induknya, itu ada yang disebut Silver Boy, ada yang disebut Wonder Silver Boy. Yang satu aja kalau Anda buka, itu nolnya bisa 24. Saya nggak tahu kalau satu angka duit dengan 0,24 itu berapa? Itu 1000 triliun itu. Bisa jelasin tentang GCA? Nah, GCA-nya itu apa? GCA itu singkatan dari disebut Global Collateral Account. Disebut Global Collateral Account karena apa? Nomor rekening GCA ini ada di seluruh bank sentral di dunia maupun bank komersial. Ya, nanti kemarin menjelang G20 saya bikin ulasan juga dengan harapan mendapat perhatian Presiden Jokowi. Kalau beliau perlu datanya bisa saya kasih, yaitu nomor-nomor rekening GCA yang ada di seluruh bank sentral maupun bank komersial dari seluruh negara-negara G20. Termasuk Bank Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan dana GCA ini paling gampang. Misalnya sekarang kita punya utang ke Cina. Mau bayar ke Cina, kita buka aja, mainkan aja rekening GCA yang ada di bank Cina. Syaratnya nanti cuma satu, yaitu negara mempersiapkan apa yang disebut RWA, Ready, Willing, and Ability. Kemudian BCL, Bank Confirmation Letter. Kemudian yang ketiga itu adalah tier sheet, yaitu neraca. Ya kan? Nah, kalau misalnya Bank Indonesia memberikan itu kepada pemilik, maka dibutuhkan kemudian syarat kedua adalah permintaan negara ini bukan untuk kepentingan komersial atau terorisme, bukan untuk kepentingan kriminal atau kepentingan terorisme. Itu syaratnya. Nah, sudah itu baru yang perlu itu bisa ketemu dengan pemiliknya untuk apa yang diistilahkan tanda tangan basah di komputer untuk klik pindah uang ke. Kalau sekarang ini sudah beroperasi untuk uang dikucurkan ke Indonesia. Belum, karena belum ada peminat yang mempersiapkan syarat itu. Nah, terakhir misalnya 2 hari lalu masih ada seorang tokoh seorang tokoh lagi dari Kanada di Toronto yang menghubungi saya nanya soal itu. Selama ini yang sudah itu dari Italia, juga seorang pakar keuangan dan moneter, yang juga kepingin memanfaatkan itu karena dia punya kerjasama dengan negara-negara miskin di Afrika Selatan. Ada juga dari Mesir, nah, ada juga dari Maroko, dan ini barangkali yang akan bisa direalisasikan pertama karena dari Maroko ini keinginan daripada keluarga kerajaan Maroko. Nah, Cuma dari GCA itu dari mana? kenapa? GCA itu asal muasal. Nah, ini yang kalau saya lacak, barangkali ini warisan dari Nabi Sulaiman. Kalau dari data-data yang sudah saya print ya, dari Nabi Sulaiman, ada uraian di situ bagaimana. Cuma bagaimana sampai dia bisa bias lari ke Rothschild, sebagian lari ke Rockefeller segala macam itu. Ya, tapi dengan pernah ada berita kira-kira 2 atau 3 tahun lalu kan pernah ada berita di media massa juga bahwa keluarga Inggris khususnya Ratu Elizabeth itu kan masih keturunan Arab kan, jadi bisa saja gitu kan. Kalau keturunan Arab bisa sampai ke Maluku seperti saya ini, masa ke Inggris nggak bisa nyampe mereka gitu kan. Ya, tapi wallahu alam bisawab, cuma dari data-data yang pernah saya googling baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Belanda, itu semua mengarah bahwa ini adalah warisan dari Nabi Sulaiman. Nah, itu terus-menerus saya lakukan. Dengan apa? Pertama, pada waktu menjelang G20 itu kan kita disuguhkan berita mengenai bagaimana kondisi keuangan dunia yang kurang baik, terutama Indonesia, sehingga perlu ada usaha-usaha untuk perbaikan keuangan dan moneter. Saya lihat persoalannya adalah kalau kita selalu terikat kepada IMF dan Bank Dunia, maka polanya utang bayar utang, utang bayar utang, gitu aja kita gitu. Nah, tapi kalau GCA itu nggak ada bicara kredit, nggak ada bicara pinjam, nggak ada bicara bunga, pengelolaan bersama. Jadi kalau misalnya Anda butuh, Anda kasih proposal,
proposal Anda itu di backup oleh bank. Bank mengeluarkan 3 surat yang saya bilang tadi. RWA, Ready and Willing Ability, BCL, Bank Confirmation Letter, kemudian tear sheet, yang betul-betul berarti ya, proyek Anda itu bankable, berapa yang Anda butuh akan disuplai melalui proses dari rekening Indo BCA masuk ke rekening bank yang punya Anda. Nah, tinggal minta. Kalau sampai sekarang ini kan masih dalam euro dan dolar. Nah, pernah ada permintaan dari Rusia untuk dalam rubel juga, tapi ternyata karena perang Ukraina sama Rusia, permintaan itu belum ditindaklanjuti oleh otoritas keuangan di Rusia untuk buka rekening rubel di GCA. Jadi tiap GCA di tiap negara itu ada 3 jenis mata uang. Euro, dolar, dan mata uang negara yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya orang dari Maroko pakai, bisa langsung dicairkan dalam mata uang Maroko. Benefit untuk kita apa dengan tidak? Nah, nanti begitu diambil bisanya, nanti akan ada pembagian. Jadi kelebihan dari GCA itu adalah, sebenarnya si pemilik ini cuma pengemban amanat, dia nggak bisa ambil sesuka hati. Dia boleh mendapat bagian ketika ada orang yang minta. Nah, pembagiannya apa? Pembagiannya itu adalah, kalau you minta sudah direalisasikan, maka 60 punya you, 60%. 10% untuk bank yang mengelola itu. 30% itu untuk BCA yang disebut collateral house. Nah, cuma bagaimana GCA ini terbentuk adalah kita lihat dari hubungan Sultan Cakranegara. Nanti dalam dokumen yang sudah saya miliki itu tebal betul. Ini kan bahasa Inggris begini. Karena ini dari zaman Nabi Sulaiman turun. Perjalanan keluar dari Nabi Sulaiman, ada yang ke sono, ada yang ke sini, termasuk katanya ada yang ke Solo, segala macam ada di situ. Itu adalah bahwa ketika terjadi resesi di Amerika Serikat, Bangkaran Cakranegara itu membantu dalam bentuk emas untuk menjadi tambahan cadangan devisa Bank Amerika. Kalau tidak salah itu terjadi di era sebelum Presiden Woodrow Wilson. Jadi sekitar 1800 sekian. Nah, temuan ini kemudian ketika berkomunikasi dengan saya, Profesor Ferdinando Capucci dari Italia juga menjelaskan kebenaran itu, bahwa dia serius juga. GCA ini adalah terjadi dari hubungan antara Kerajaan Madura, itu ya, Pamekasan atau itu, Pangeran Cakraningrat. Nah, pemilik ini IHW ini adalah keturunan Cakraningrat yang ke-16 atau ke-18. Bukan mungkin ya Indrawan itu. Bukan. Asli Madura. Ya. Tapi ini nggak usah sebut namanya gitu kan. Nggak usah sebut namanya. Orang yang juga punya akses sampai membentuk para dosen di Paramadina menjadi Intel, gitu, menjadi itu juga pernah ke Inggris ketemu dengan Ratu Elizabeth, ya kan, untuk menyatakan bahwa dia bisa buka itu. Tapi ketika sampai di sana, kan pernah dengar cerita bagaimana beliau disambut oleh Ratu Elizabeth di Istana Buckingham. Kan? Nah. Tapi akhirnya nol. Karena ketika dia tanda tangan. Nah, proses pengamanannya, dan itu yang tahu persis. Di luar CIA, di luar Mossad, di luar MI5, MI6, yang tahu itu persis cuma FBI. Bahwa proses untuk memanfaatkan dana itu ada melalui transisi dari apa yang namanya green screen ke blue screen, tapi akan melewati red screen. Nah, sehingga ketika you tanda tangan di green screen, ditolak oleh red screen, maka dia tidak akan sampai pada green screen dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dan ketahuan Anda bohong di situ. Itulah yang terjadi di hadapan Ratu Elizabeth oleh seorang tokoh Republik ini yang punya kader-kader Intel di Paramadina sejak belasan tahun lalu.
berdasarkan ranking seluruh bank di dunia yang dilakukan oleh Komite 300, Indonesia ini berada pada ranking ke-15. Dengan posisi ranking ke-15 ini, maka Indonesia tidak masuk klasifikasi, baik bank sentralnya maupun bank komersialnya tidak bisa menerbitkan 3 surat yang saya bilang tadi sebagai syarat untuk membuka pemanfaatan GCA, yaitu RWA, BCL, dan tier sheet tadi. Kecuali kalau misalnya menggunakan negara luar, baru kemudian uangnya masuk, tapi kan prosesnya panjang. Melalui luar dulu, Nah, lewat. ya, tapi itu pun juga akan terkendala dengan syarat dari GCA sendiri, bahwa untuk mendapatkan alokasi dana dari GCA ini ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Syaratnya apa? Seluruh proyek yang ditawarkan untuk mendapatkan anggaran itu harus proses yang bisa didukung oleh kepentingan manusia dan kemanusiaan, seperti masalah pendidikan, masalah kesejahteraan sosial, membangun infrastruktur. Oleh karena itu maka syarat yang dibilang tadi, harus ada syarat dalam penerbitan RWA tadi bahwa permintaan transaksi ini harus bebas dari unsur kriminal maupun terorisme. Gitu. Yang membuat Indonesia di urutan 15 apa nih? Penilaian dari bank Komite 300 yang alasannya tidak mereka umumkan, kayak kita tahu cuma itu. Nah, tetapi misalnya sekarang untuk membantu negara-negara miskin di Afrika, itu ada upaya dari Bank of England untuk memberikan dukungan agar bank-bank ini bisa menerbitkan RWA, bisa menerbitkan ketika surat yang saya bilang tadi. Tapi harus diketahui bahwa di dalam RWA harus disebutkan jumlah yang Anda minta. Nah, jumlah yang Anda minta itu juga harus didukung oleh pertimbangan yang rasional, jangan sampai tidak berimbang dengan cadangan devisa dari negara itu. Nah, misalnya sekarang Indonesia nih kan, cadangan devisa kita kan cuma 139 miliar dolar, ya kan? Nah, kalau dia meminta 500 miliar, mana bisa keluar itu kan?